Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama saya guru matematika kalian Iwayan Suarmo. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dalam penilaian kelas semester yang telah kita lalui bersama pada hari Senin 1 Maret 2021 kemarin. Bagaimana? Apakah kalian mampu menjawab soalnya? Jika tidak, mari kita lihat pembahasan soal berikut ini. Kita akan mulai dengan soal nomor 1. Perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kelereng mereka ada 60. Selisihnya berapa gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui berapa kelereng Faiz dan berapa kelereng Bayu. Kelereng Faiz dan kelereng Bayu itu dikatakan perbandingannya adalah 4:11. Jadi kalau saya tuliskan F sebagai Faiz kemudian berbanding dengan Bayu, terus saya simbolkan B saja, itu sama dengan 4/11. Kemudian diketahui jumlah kelereng mereka ada 60. Jadi kalau kita melihat di sini perbandingannya 4:11, berarti jumlah perbandingannya itu adalah 4+11 ya, yaitu 15. Dengan cara ini kita bisa sekarang menghitung kelereng Faiz. Itu adalah, karena Faiz itu perbandingannya 4, saya akan tuliskan 4 per jumlah perbandingannya itu adalah 15 sesuai dengan jumlah kelerengnya, yaitu 60. Bisa kalian sederhanakan hitungan ini. Jadi 15 dan 60 ini saya bisa sama-sama bagi 15 paling cepat. Dapat 1, 60 bagi 15 itu adalah 4. Sehingga kelereng Faiz jumlahnya adalah 4 kali 4, yaitu 16. Sementara itu kelereng Bayu akan kita hitung sekarang sebagai 11/15 sebagai jumlah perbandingannya, itu kalikan dengan 60. Sehingga ini saya sederhanakan, ini 1, ini 4. Jadi 11 kali 4 adalah 44. Inilah jumlah kelereng Faiz dan Bayu. Kalau kalian mau periksa, ini kalau kalian jumlahkan, jadi 6 tambah 4 kan 10 ya. Simpan 1 begitu kan. 1 tambah 1, 2 tambah 4, 60. Mau tepat sesuai dengan perbandingannya. 4/11 juga. Jadi ini kalau kalian bagi 4, itu dapat 4 ya. Kalau ini dibagi 4, 44, mau dia dapat 11. Jadi sekarang kalian harus menghitung berapa selisih kelereng keduanya. Jadi untuk selisihnya kita harus mengurangi jumlahnya ya, kelereng Bayu dan Faiz. Ini karena Bayu besaran, maksud saya Bayu lebih banyak kelerengnya. Jadi di sini Bayu dikurangi Faiz. Ini kelereng ya maksudnya. Itu adalah 44 dikurangi dengan 16. Berapa hasilnya? Jadi jawabannya adalah 28. Maka yang benar untuk soal ini adalah jawab pilihan B, 28 butir. Selisih kelereng Faiz dan Bayu. Kita akan ke soal berikutnya sekarang. Pada soal ini diketahui bahwa perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2/3. Jadi saya akan misalkan Amir itu sebagai A dan Budi itu sebagai B. Jadi Amir berbanding Budi itu adalah 2/3. Sementara itu perbandingan uang Budi dan Cici adalah 4/5. Ini saya buat di sini, Budi berbanding Cici itu adalah 4/5. Sekarang jika jumlah uang mereka adalah
Rp3.500.000. Jadi itu A tambah B tambah C, itu semua uang mereka, jumlahnya adalah Rp3.500.000. Sekarang banyaknya uang Amir adalah, untuk melihat perbandingan seperti ini, kalian harus membuat dia menjadi bentuk perbandingan yang sama terlebih dahulu. Caranya itu adalah kita buat mereka menjadi sebuah perbandingan sekaligus ketiganya antara Amir, Budi maupun Cici. Jadi di sini kalau kita lihat di tempat perbandingannya Budi adalah sebagai kunci untuk menentukan perbandingan Amir maupun Cici, karena Budi di sini diketahui dua bagian perbandingannya. Amir berbanding Budi 2/3, Budi berbanding Cici 4/5. Sekarang berapa misalnya kalau saya tanyakan Amir berbanding dengan Cici? Ketika telah lengkap perbandingannya, kalian bisa mengetahui bahwa jumlahnya itu adalah Rp3.500.000. Nah, langsung saja. Jadi di sini saya akan membuat perbandingan Budinya itu sebagai kelipatan 3 dan 4 sekaligus terlebih dahulu agar mudah ditentukan nanti. Jadi KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya itu yang paling sederhana adalah 12 sebagai perbandingan Budi. Nah, agar Budi berbanding Cici 4/5, maka di sini 5-nya akan menjadi 15 ya, karena 12 bagi 4 itu adalah 3, jadi 15 bagi 5 juga haruslah 3, atau kalau kalian bingung 5 kalikan dengan 3, 15, sehingga 12/15. Kalau kalian sederhanakan 12/15 itu sama-sama saya bagi 3 bisa dapat 4/5 sesuai dengan perbandingan Budi dan Cici. Sekarang bagaimana dengan Amir? Berapa dia? Di sini ya, Amir berbanding Budi itu adalah 2/3. Jika Budinya 12, artinya 3 ke 12 ini kan dikalikan 4, maka Amirnya juga kalian harus kalikan 4. Dia menjadi 2 dikali 4 berapa? Itu adalah 8 ya. Jadi kalau kita hitung misalnya perbandingan Amir berbanding Budi itu kan 8/12. Saya sama-sama bagi 4 dapat 2. Ini 12 bagi 4 dapat 3 sesuai dengan perbandingan Amir berbanding Budi. Jadi kita telah mendapatkan perbandingan untuk Amir, Budi, dan Cici sekaligus. Untuk uang mereka itu adalah 8/12/15. Nah, sekarang kita ketahui bahwa jumlah perbandingannya itu adalah 8 ditambah 12 ditambah 15. Ini 8 tambah 12 kan itu adalah 20. 20 ditambah 15 itu adalah 35. Jadi uang Amir sendiri, Amir lihat perbandingannya Amir kan 8 ya. Jadi 8 dari jumlah seluruh perbandingannya itu 35 kita kalikan dengan jumlah seluruh uang mereka, Rp3.500.000. Jadi mirip seperti pada soal sebelumnya. Di sini jumlah perbandingannya 35, di sini jumlah uang mereka Rp3.500.000. Saya sama-sama bagi 35, ini dapat 1. Ini 3 saya bagi 35 dapat 1 ya. Jadi 100.000 dikali 8, maka uang Amir adalah Rp800.000 ya. Saya ketinggalan RP.
Oke, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah ini, D. Lanjut, kita akan ke soal nomor 3 sekarang. Pada soal nomor 3 ini diketahui bahwa ayah Andi merancang sebuah rumah dengan menggambar denah berskala 1:20. Masih ingat materi tentang skala? Jadi ini jika 1 cm di peta atau di denah itu adalah sama dengan 20 cm pada keadaan sebenarnya. Jika lebar rumah dalam denah tersebut 25 cm, ya jadi di denahnya 25 cm, maka lebar setelah rumah tersebut berdiri adalah, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk menghitung lebar rumah tersebut sebenarnya, jadi lebar rumah itu adalah, jadi di skalanya kan 25 cm ya di denahnya, kita cukup kalikan dia dengan skalanya, yaitu 20 ya. Jadi kalau ada 1 cm di denah, 20 cm di keadaan sebenarnya. Kalau ada 25 cm di denahnya, maka sebenarnya itu kita hitung dengan 25 kali 20. Ini adalah 500. 500 apa? 500 cm. Karena di sini pilihannya dalam meter semua, jadi kita harus mengubah jadi satuan cm ini menjadi satuan meter. Jadi kilometer, kemudian di bawahnya hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, paling bawah milimeter. Kita lihat meter di sini, kemudian kita lihat sentimeter di sini. Karena dia naik 2, ya jadi harus dibagi 10 dibagi 10 atau dibagi 100 ya sekaligus, atau coret nolnya 2. Kita buat dia dalam meter, berarti dia 500 dibagi 10 kan 50 dibagi 10 lagi dia dapat 5 meter. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah C. Baiklah, kita akan ke soal nomor 4 sekarang. Di soal nomor 4 diketahui bahwa seorang siswa membaca 2 peta. Jadi ada peta A dan peta B. Jarak 2 kota pada peta A dengan skala 1:1.500.000 adalah 7,5 cm. Pada peta B, jarak kedua itu 2,5 cm. Jadi lebih pendek ya, artinya skala pada peta B akan menjadi lebih besar daripada skala pada peta A. Skala pada peta B adalah, ya, bagaimana cara menghitung yang seperti ini? Jadi untuk menghitung yang seperti ini kita harus menghitung dulu berapa jarak sebenarnya antara kota A maupun kota B. Saya tuliskan di sini jarak sebenarnya kota A sampai kota B ya, itu adalah 7,5 cm di peta, kita kalikan dengan skalanya, yaitu 1.500.000. Ini saya kali 1.500.000, maka hasilnya adalah 7,5 kali 1.500.000 itu adalah 11.250.000. Oke, 1000 cm ya, karena ini masih dalam bentuk cm. Sekarang karena diketahui jarak sebenarnya 11.250.000 cm sesungguhnya, lalu pada peta B itu digambar hanya 2,5 cm. Jadi kita akan menghitung skalanya, yaitu 2,5 cm itu berbanding dengan
11.250.000. Maka hasilnya ini kalau saya sama-sama bagi 2,5 sekaligus, ini 1, kemudian 11.250.000 ini saya bagi 2,5 juga, itu hasilnya adalah 4.500.000. Maka skala pada peta B itu adalah 1 berbanding 4.500.000, sehingga jawaban yang betul adalah B. Semoga bisa dipahami. Kita akan ke soal nomor 5 sekarang. Di soal nomor 5 ini masih terkait dengan perbandingan. Diketahui seorang tukang jahit mempunyai pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari. Jadi kalau saya tuliskan 3 hari, ia dapat itu 60 potong kaos ya. Jadi sekarang bila ia bekerja selama 2 minggu, 2 minggu itu berapa hari? 1 minggu itu kan 7 hari ya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, 7 hari. Jadi kalau 2 minggu itu adalah 2 kali 7 atau 14 hari. Nah, 14 hari dia dapat berapa potong kaos? Saya misalkan sebagai X saja. Selanjutnya kita akan menghitung ini sebagai perbandingan senilai, karena ketika jumlah harinya semakin besar, maka kaos yang dihasilkan juga semakin banyak ya. Jadi saya hitung ini 3/14 itu sama dengan 60 per X. Kalikan silang keluar ruas. Jadi 3 kalikan dengan X itu adalah 3X. 60 kali 14 berapa? Itu 800 yang dikalikan dah ya. 440 harusnya. Tapi saya tidak akan kalikan. Saya ajarkan begitu saja karena nanti akan saya sederhanakan. Jadi 60 kali 14 dibagi dengan 3 ya. Jadi ini saya sama-sama bisa bagi 3. 60 bagi 3 adalah 20. Ini dapat 1. Maka hasilnya adalah 20 kali 14, yaitu 14 kali 2 itu 28 ya, tambah nolnya 1, jadi 280 potong kaos untuk keperluan kampanye. Maka yang benar adalah pilihan jawaban B ini, 280 potong. Oke, berikutnya kita akan ke soal nomor 6. Pada soal ini diketahui bahwa sebuah mobil mampu menempuh jarak 130 km dalam waktu 2 jam. Jadi kalau saya tuliskan yang diketahui ini 130 km itu tempuh dalam waktu 2 jam. Sekarang dengan kecepatan yang sama untuk menempuh jarak 286 km, maka berapa waktu yang dibutuhkan ya. Nah, ini adalah kembali contoh soal perbandingan yang senilai, karena ketika jaraknya semakin besar maka waktu yang diperlukan juga semakin besar atau semakin lama. Kita akan hitung sekarang. Jadi 130 per 286 sama dengan 2 per X. Lalu kalian bisa hitung, kalikan silang seperti biasa. Jadi 130 nya kalikan dengan X itu harus sama dengan 2 kalikan dengan 286. Maka X itu adalah 2 kali 286 dibagi 130.
Nah, sekarang kalau saya sederhanakan, ini saya bagi 2, itu dapat 1, 130-nya bisa saya bagi 2, itu dapat 65 ya. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakan 286 itu dibagi 65? Itu saya bisa bagi dia dengan 13 paling cepat ya. Jadi 286 dibagi 13 itu nanti dapat 22, dan 65 dibagi 13 itu dapat 5. Jadi X nya itu adalah, atau waktu tempuhnya 22 per 5 jam ya. 22 per 5 jam itu berapa? Ini pilihannya seperti ini ya. Jadi pasti ini kalau saya jadikan pecahan campuran, ini 22 bagi 5 itu adalah 2 per 5. Dia masih ingat caranya membuat seperti ini? Jadi 5 kali 4 kan 20 ya, tambah 2 adalah 22. Jadi yang betul adalah 4 jam lewat 22 per 5 jam. Nah, betul itu ini ya, C. 4 jam 2 per 5 jam itu berapa? Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, itu adalah 4 jam ditambah dengan 2 per 5 jam. 2 per 5 dari 1 jam. 1 jamnya adalah 60 menit ya. Ini kalau saya sederhanakan, saya bagi 5 yang dapat 1, bagi 5 dapat 12. Jadi 2 kali 12 adalah 24. Jadi 4 jam ditambah dengan 24 menit yaitu 4 jam 24 menit. Jadi itulah dia 42 per 5 jamnya. Menit. Baiklah, kita akan ke soal berikutnya sekarang. Di soal nomor 7 ini diketahui bahwa Amir menyediakan satu kantong plastik makanan untuk ikannya yang berjumlah 10 ekor, habis dalam waktu 15 hari. Jadi kalau saya tuliskan langsung, yang diketahui 10 ekor ikan tersebut akan menghabiskan makanan dalam 15 hari. Selanjutnya, jika ikan Amir sekarang berjumlah 25 ekor, semakin banyak ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanannya itu berapa? Ya, misalkan sebagai X. Jadi kalau kalian lihat, ketika ikannya semakin bertambah banyak, makanannya akan habis lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat habis ya, karena yang makan tambah banyak ini. Maka ketika banyak ikannya semakin besar, justru harinya ini untuk menghabiskan makanannya menjadi semakin kecil ya. Oleh karena itu kalian mengetahui bahwa ini adalah contoh perbandingan yang berbalik nilai. Jadi kalau saya tuliskan, karena ini perbandingan berbalik nilai, jangan lupa untuk membalik perbandingannya. Yang harusnya 15 per X, saya buat X per 15 agar tidak salah nanti hasil kalian. Selanjutnya kita kalikan silang, jadi 25 kali X itu 25X itu sama dengan 10 kali 15. Maka X nya itu adalah 10 kali 15 dibagi dengan 25. Berapa ini? Ini saya bagi 5 dapat 3, saya bagi 5 dapat 5.
Kemudian ini bisa juga sama-sama saya bagi 5, jadi 10 bagi 5 nya 2, 5 bagi 5 nya 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 3, 6 ya, bagi 1. Jadi makanan tersebut, satu kantong plastik itu akan habis dalam waktu 6 hari. Mudah ya, kita akan ke soal nomor 8 sekarang. Pada soal ini diketahui bahwa seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Jadi saya akan tuliskan langsung 48 hari itu akan jadi rumahnya kalau diselesaikan atau dikerjakan oleh 18 pekerja, 18 tukang ya. Nah sekarang jika ia menghendaki selesai dalam waktu 32 hari, lebih singkat ya waktunya, maka pekerja yang dibutuhkan akan semakin banyak kan. Saya misalkan saja sebagai X. Karena ini terjadi perbandingannya yang berbalik nilai, maka kita akan hitung ini sebagai 48 per 32 sama dengan X per 18. Jadi hati-hati mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai. Jangan sampai kalian lupa membalik perbandingannya. Seperti biasa, kalikan silang. Jadi 32 kalikan dengan X itu harus sama dengan 48 kali 18. Maka X-nya adalah 48 kali 18 dibagi 32. Berapa ini? Ini kalau saya bagi 16, 48 nya bagi 16 itu dapat 3, 32 bagi 16 itu dapat 2. Sekarang 18 nya ini saya bisa bagi 2, jadi 9, 2 nya bagi 2, 1. Maka X atau banyaknya pekerja yang dibutuhkan agar selesai dalam waktu 32 hari itu adalah 3 kali 9 bagi 1. 3 kali 9 27 bagi 1 ya tetap ya 27 hari. Maka yang benar adalah D. Oke, kita akan ke soal nomor 9. Dalam soal ini diketahui bahwa suatu proyek dikerjakan oleh 16 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Jadi di sini saya akan tuliskan 16 orang itu menyelesaikan pekerjaannya dalam 25 hari. Selanjutnya, setelah 15 hari dikerjakan, proyek terhenti selama 5 hari. Jadi kalau kita hitung di sini banyak pekerjaannya dari 16 orang selama 25 hari itu adalah sebanyak 16 kali 25, yaitu adalah 400 ya, 400 pekerjaan. Sekarang setelah 15 hari dikerjakan, jadi 16 orang itu bekerja selama 15 hari, maka banyak pekerjaannya yang telah diselesaikan, pekerjaannya itu sama dengan 16 kali 15. Berapa 16 kali 15 anak-anak? Ya betul, itu adalah 240. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa sisa pekerjaannya itu saya akan kurangi. Sisa pekerjaan yang belum selesai itu itu adalah 400 dikurangi 240, yaitu 160 pekerjaan yang belum selesai. Kemudian dikatakan bahwa proyek terhenti selama 5 hari. Jadi
setelah 15 hari bekerja, kemudian 5 hari berhenti, sudah 20 hari terlewati ya. 20 dari 25 hari. Maka sisanya itu tinggal 5 hari saja kan. Maka kita akan membutuhkan banyak pekerja. Pekerjanya ini adalah sisa dari pekerjaannya yang belum selesai itu 160 dibagi dengan waktu yang tersisa, yaitu tinggal 5 hari saja. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 32 pekerja. Jadi demikian untuk soal ini, jawaban yang benar adalah A. Lanjut. Pada soal nomor 10 ini diketahui bahwa seorang pedagang menjual 2,5 kuintal jagung dengan harga Rp924.000. Ternyata dari hasil penjualan tersebut dia memperoleh keuntungan 10%. Maka harga beli jagung per kilogram adalah, jadi yang harus kita lakukan pertama di sini adalah mengubah satuannya. Di sini kilogram, di sini kuintal. Kita ketahui bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau ada 2,5 kuintal itu adalah 2,5 kuintal itu sama dengan kalikan 100 ya. Jadi 2,5 kali 100 itu adalah 250 kg. Nah, sekarang pertanyaannya, harga beli jagung per kilogram. Kita ketahui bahwa di sini penjualan tersebut yang memperoleh keuntungan 10% ya. Jadi kalau saya tuliskan harga belinya, beli ditambah dengan keuntungannya, kita peroleh harga jual. Jadi diketahui kalau misalnya harga belinya belum kita ketahui, saya katakan saja sebagai X, ditambah keuntungannya itu kan dikatakan 10%, jadinya 10% dari X itu sama dengan harga jualnya, yaitu 924.000. Ini saya tambahkan, jadi X ditambah 10% itu kan 10 per 100 ya. 10 per 100 itu 10 per 100 sama dengan coret bisa ya. Jadi 1 per 10 itu sama dengan 0,1. Jadi ini saya tuliskan sebagai 0,1 X sama dengan 924.000. Sekarang X tambah 0,1 X, X ini adalah 1X ya, jadi 1 ditambah 0,1 jadinya 1,1 X, itu adalah 924.000. Nah sekarang jadi X nya ini adalah 924.000, kita perlu bagi dengan 1,1, maka X nya itu adalah 840.000. Nah artinya pedagang tersebut membeli jagungnya itu seharga Rp840.000. Tapi perhatikan ini adalah sebanyak 2,5 kuintal ya. Sekarang untuk menentukan harga 1 kilogramnya atau harga per kilogramnya, kita perlu bagi. Jadi 840.000 ini kan
untuk 250 kg. Kalau mau cari 1 kg saja, kita harus bagi 440.000 dibagi dengan 250. Maka ini hasilnya adalah adalah 3.360 rupiah. Maka yang benar itu jawabannya adalah ini. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Pada soal nomor 11 ini terjadi sedikit kesalahan teknis sehingga hasilnya jawabannya itu tidak ada di pilihan ya. Maka dengan itu saya memutuskan bahwa soal ini bonus untuk kalian. Jadi kalian langsung mendapatkan 4 poin tambahan dari saya. Ini murni kesalahan saya sendiri. Semoga tidak ada yang bingung ya. Ini setelah saya hitung ternyata hasilnya adalah rugi 10,75%. Baiklah, karena ini soalnya bermasalah, kita akan ke soal berikutnya, nomor 12. Pada soal nomor 12 ini, diketahui seorang pedagang kacang memiliki 10 karung kacang yang masing-masing karung beratnya 64 kg dengan tara 1,25%. Bila harga 1 kg kacang adalah 1.500 rupiah, maka banyaknya uang yang harus dibayar pedagang adalah 50. Di sini kita mengetahui bahwa pedagang tersebut membeli 10 karung kacang yang masing-masing beratnya 64 kg. Jadi kalau saya tuliskan di sini bruto untuk 10 karung itu adalah 10 kali 64 kg untuk masing-masing karung. Itu adalah 640 kg. Selanjutnya diketahui bahwa taranya itu adalah 1,25%. 1,25% itu untuk taranya ya. Ini kita harus kalikan dengan 640 kg. Jadi kita kalikan 640 kg. Jadi hasilnya adalah 1,25% itu per 100 saya kalikan dengan 640 kg. 40 kg. Maka ini hasilnya adalah 8 kg ya. Ini taranya atau berat pembungkusnya. 10 karung tersebut adalah beratnya 8 kg. Oleh karena itu kita mendapatkan jumlah bersih kacang, jumlah berat bersih kacangnya atau biasa kita sebut sebagai neto, itu adalah brutonya kita kurangi dengan taranya, atau 640 kg kita kurangi dengan taranya yang 8 kg itu, maka hasilnya adalah sebanyak 632 kg. Sekarang untuk banyaknya uang yang harus dibayar pedagang, uang yang dibayar tersebut uang yang dibayar adalah sejumlah berat kacangnya yaitu 632 kg. Kita kalikan dengan harga kacang per kilogramnya yaitu 1.500. Maka hasilnya itu adalah 948.000.
Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 12 ini adalah C. Pada soal nomor 13 ini, diketahui bahwa Adi membeli satu set video game seharga 300.000 dengan rabat 20%. Ada yang masih ingat apa itu rabat? Rabat itu adalah kata lain dari potongan harga ya, atau yang mungkin lebih kalian kenal sebagai diskon. Jadi Adi membeli satu set video game seharga 300.000 itu, kemudian dia mendapatkan diskon 20% dan 5 buah compact disc dengan harga 25.000 per buah dengan rabat 15%, diskonnya 15%. Uang yang harus dibayar Adi adalah, kita hitung terlebih dahulu untuk satu set video gamenya ya. Untuk video game itu karena harganya itu adalah 300.000, kemudian potongannya atau rabatnya itu adalah 20%-nya, jadi 20 per 100 dari 300.000 itu jadi 23.660.000. Maka untuk video game dia mendapatkan diskon atau potongan sebesar 60.000 rupiah. Ini saya kurangi, itu hasilnya adalah 240.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung untuk pembelian compact disc atau CD itu, bahwa di sini karena dia beli 5 ya, maka dia belinya itu adalah 5 kali 25.000, itu sama dengan 125.000 ya. Kemudian mendapatkan diskon 15%, jadinya besar potongannya itu adalah 15 per 100 kalikan dengan harga belinya 125.000, itu ini 15 kali 1250 ya, jadi hasilnya itu adalah 18.750. Kemudian saya akan kurangi, jadi untuk 5 buah compact disc itu Adi cukup membayar sebesar ini 0, 5, 2, ini pinjam ya, 14 uang 86, kemudian ya. Sekarang kita telah mendapatkan uang yang harus dibayarkan Adi untuk video game dan 5 buah compact disc-nya. Jadi totalnya yang harus Adi bayarkan untuk keseluruhan uangnya itu adalah 240.000 ditambah dengan 106.250. Ini saya tambahkan jadi 0, 5, 2, 6, 4, 3 346.250. Jadi yang benar adalah A. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 14. Pada soal ini diketahui bahwa semua harga itu belum termasuk PPN 10%. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi ada pajak yang harus dibayarkan. Kemudian diketahui bahwa jika Pak Rudi membeli sebuah kulkas dengan berlabel harga sebesar Rp1.500.000, maka uang yang harus dibayarkan Pak Rudi adalah, pertama, kita harus menghitung besarnya pengenaan pajaknya dulu.
Jadi pajaknya itu adalah sebesar 10%. 10% dari 1.500.000. 10% itu adalah 10/100. Kita kalikan dengan 1.500.000. Ini saya coret nolnya 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Jadi pajaknya itu adalah sebesar Rp150.000. Selanjutnya, uang yang harus dibayarkan itu total pembayaran atau jumlah pembayaran adalah harga barangnya. Itu kita tambahkan, harga barangnya tadi adalah 1.500.000. Itu kita tambahkan dengan pajaknya, yaitu sebesar 150.000. Maka total pembayaran Pak Rudi adalah sebesar Rp1.650.000. Maka jawaban yang benar adalah B. Baiklah, kita sekarang akan ke soal nomor 15. Pada soal 15 ini diketahui bahwa Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp5 juta sebulan dengan penghasilan yang tidak kena pajak sebesar Rp3.250.000. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, maka besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah. Untuk menghitung soal ini, kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah besarnya penghasilan Pak Putu yang kena pajak, karena diketahui penghasilan yang kena pajak. Penghasilan yang kena pajak ini itu adalah sebesar 5 juta sebagai penghasilan atau gaji Pak Putu selama 1 bulan. Kita kurangi yang tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp3.250.000. Ini adalah sebesar Rp1.750.000. Jadi walaupun Pak Putu memperoleh gaji sebesar 5 juta, tapi yang kena potongan yang kena tambahan pajak itu hanyalah sebesar Rp1.750.000. Sekarang kita akan hitung berapa besar pajaknya. Karena pajaknya diketahui itu adalah sebesar 10%, saya akan menuliskan di sini 10/100 kalikan dengan Rp1.750.000. Maka itu hasilnya, ini saya coret nolnya 1, saya coret nolnya 1, sama Rp175.000. Nah, karena ada pajak sebesar Rp175.000, maka besarnya gaji Pak Putu tidak lagi utuh 5 juta, karena 175.000 itu sudah dipakai untuk dipotong langsung untuk pembayaran pajak penghasilannya. Jadi gaji bersihnya yang diterima oleh Pak Putu setiap bulan itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dia kena pajak penghasilan sebesar 10%, yaitu Rp175.000. Maka gaji bersih yang diterima oleh Pak Putu itu adalah Rp4.425.000. Maka yang benar untuk jawaban soal nomor 15 ini adalah C. Kita akan
Lanjutkan ke soal nomor 16. Pada soal ini dikatakan bahwa Hendra menerima uang kaget dari seorang dermawan sebanyak Rp12.500.000. Kemudian uang tersebut dia tabung di sebuah bank. Setelah 1 tahun uangnya menjadi Rp15 juta. Maka persentase bunga yang diberikan bank selama 1 tahun adalah, untuk menghitung ini kita harus menghitung terlebih dahulu besar bunganya. Jadi bunganya itu adalah selisih antara yang ditabungkan oleh Hendra itu menjadi tiba-tiba Rp15 juta. Jadi bunganya adalah 15 juta kita kurangi dengan Rp12.500.000. Maka bunganya itu adalah sebesar Rp2.500.000. Nah, karena pertanyaannya adalah persentase bunga, jadi kita harus mengubahnya dalam bentuk persentase. Persentase bunganya itu adalah sama dengan 1 juta. Sorry, ini 2 juta ya, kok 1 juta. Ini angka 2 ini 2.500.000 ini dibagi dengan mula-mulanya, yaitu sebesar 12.500.000. Kita kalikan 100%. Saya sederhanakan hitungan ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini nolnya 5 saya coret sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya saya coret sekaligus. Kemudian tersisa 25 kali 100 dibagi 125. Persennya kok ketinggalan. Sekarang kita bisa bagi 25 dapat 1. Ini saya bagi 25 dapat 5, karena 5 kali 25 adalah 125. Sekarang 100-nya saya bisa bagi dengan 5. Di sini 1, di sini 100 bagi 5 adalah 20. Maka jawabannya adalah 20%. Yang benar adalah A. Sekarang kita ke soal nomor 17. Selanjutnya soal nomor 17. Pak Usman menyimpan uang di bank sebesar Rp4 juta. Kemudian bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jumlah tabungan yang akan diterima oleh Pak Usman selama 1 tahun adalah, kita hitung terlebih dahulu bunganya ya. Jadi besar bunganya itu adalah 12% per tahun. 12/100 kali 4 juta. Ini sore 4 kali 12 804. Jadi Rp480.000. Karena ini per tahun, kemudian pertanyaannya Pak Usman selama 1 tahun, jadi bunganya hanya sekali saja, setahun saja, yaitu sebesar Rp480.000. Maka jumlah tabungan yang akan diterima Pak Usman selama 1 tahun itu adalah tabungan pertamanya sebesar 4 juta ditambahkan dengan bunganya, yaitu sebesar Rp480.000. Hasilnya adalah Rp4.480.000. Yang benar adalah D.
pada soal nomor 18 ini diketahui bahwa Pak Heri melakukan pinjaman uang sebesar 6 juta rupiah pada sebuah bank. Kemudian ingin diangsur tiap bulan sebanyak 10 kali. Jika besar bunganya adalah 14,4% per tahun. Maka besar angsuran per bulannya adalah, untuk kasus ini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa besar bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Heri karena dia meminjam uang. Bunganya dikatakan adalah 14% per tahun atau 14,4% itu per 100, kita kalikan dia dengan 6 juta. Ini hasilnya adalah, ini kalau saya coret 2 jadi 60.000 kali 14,4, itu adalah sebesar 864.000. Ini per tahun ya, bunganya 14,4% ini. Karena dia akan mengangsur 10 kali atau 10 bulan, maka besar bunga selama 10 bulan tersebut adalah 10 per 12 bulan. Itu kita kalikan dengan 864.000. Maka ini hasilnya adalah 720.000. Oleh karena bunga selama 10 bulan adalah 720.000, maka besarnya angsuran Pak Heri setiap bulannya, angsuran itu adalah pokok pinjamannya, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan bunga selama 10 bulan tersebut, yaitu sebesar 720.000 rupiah. Kemudian kita bagi dengan banyaknya dia mengangsur. Jadi kita ngitung berapa besar angsuran tiap 1 bulan. Ini adalah 6 juta tambah 720.000, 6.720.000 dibagi 10. Ini sama dengan coret nolnya 1, jadi 672.000. Nah, jawaban yang betul adalah B. Pada soal nomor 19 ini kita akan mulai menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan garis dan sudut ya. Jadi kita mulai dengan soal nomor 19 terlebih dahulu. Jika panjang AB adalah 3 cm, jadi ini 3 cm, panjang BC 2 cm, BC ini ya 2 cm, DE 3 cm, 3 cm, maka panjang BD adalah, untuk menghitung ini kita perlu membuat perbandingannya ya. Jadi karena segitiga ABC dan segitiga ADE itu sebangun dengan BC dan DE itu adalah dua buah garis yang sejajar, maka kita bisa membuat perbandingan. Untuk di segitiga ABC itu adalah AB per BC itu sama dengan, pada segitiga ADE itu juga sama, jadi AD dibagi dengan DE. Nah, sekarang diketahui panjang AB itu adalah 3 cm. Jadi di sini 3 per BC-nya itu 2, AD-nya itu belum tahu ya. Jadi AD-nya itu adalah 3 ditambah berapa panjang BD, kemudian dibagi dengan DE. DE itu
3 cm. Kita bisa kalikan silang, jadi 2 kalikan dengan 3 tambah BD. Ini garis BD ya maksudnya, semua garis, ruas garis. Nah, itu 2 kali 3 tambah BD, ruas garis BD itu sama dengan 3 kali 3. Ini ya, kita kalikan silang. Jadi 2 kali 3 adalah 6 ditambah 2 BD itu sama dengan 3 kali 3 9. Maka 2 BD itu adalah 9 dikurangi 6. 2 BD itu adalah 9 kurang 6 3. Maka BD adalah 3 dibagi 2, atau kalau dalam bentuk pecahan desimal ini adalah 3 bagi 2 1 ya, 1,5 cm. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 19 ini adalah A. Kita akan lanjut sekarang ke soal nomor 20. 20. Perhatikan gambar berikut. Pasangan baris yang saling sejajar pada gambar tersebut adalah, nah sekarang kita lihat garis-garis yang sejajar. Jadi garis yang tidak akan mungkin pernah berpotongan. Yang pertama garis EG. Mana EG? EG itu enggak ada ya, garis EG. Maka ini pasti salah. Yang kedua garis AB. AB ini garis dari A sampai B dengan garis CD. Ini benar ya, sejajar. Yang C, AB dengan EF. Ini bukan sejajar ya, karena dia berpotongan di titik Q. Jadi ini salah. Terakhir AB dengan GH. Salah juga ya, karena kalau garis sejajar itu tidak berpotongan, sementara AB dan GH itu berpotongan di titik S. Maka jawaban yang benar adalah yang ini, AB sejajar dengan CD. Atau jawaban lain jika ada itu sesungguhnya EF itu juga sejajar dengan GH. Demikian pembahasan untuk nomor 20. Mudah sekali. Kita ke 21. Soal nomor 21 ini pertanyaannya adalah berapa besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang yang panjang dan pendek pada pukul 2:16. Nah, karena itu kita akan menggambar terlebih dahulu jam 2:16. Sini saya menentukan di tengah dari jam tersebut. Misalkan di sini sekarang jam 2:16. Jadi jarum pendeknya itu akan mengarah ke angka 2, sedangkan jarum panjangnya itu lebihnya, yaitu ke 16 menit. Jadi sedikit di bawah 3 ya. Ini tolong diluruskan nanti jarum jamnya ini. Nah sekarang di sini ya, ke sana. Sekarang kita akan lihat berapa besar sudutnya. Ini jarum jam antara jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, kalian ketahui bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat besar sudutnya. Sekarang bagaimana dengan bentuk jam seperti ini yang menyerupai sebuah lingkaran? Pertama, kalian harus menghitung berapa besar sudutnya jika untuk tiap perubahan satu skala jam ini. Ya, kita akan hitung itu terlebih dahulu. Jadinya karena itu di sini ada 12 jam, kemudian di sini di skala yang lebih kecil-kecil ini
ada 5, maka untuk tiap satuannya itu, jadi tiap penanda atau tiap penunjuk jamnya itu adalah sebesar 360 derajat dibagi dengan 12 kali 5 ya. Jadi itu adalah sebesar 360 derajat dibagi dengan 60, atau itu saya coret 36 bagi 6 ya, 6 derajat. Jadinya tiap penanda ini besarnya adalah 6 derajat, sehingga besar sudut ini bisa kita hitung sebagai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadinya 6 kali 6 derajat. Itu hasilnya adalah 36 derajat. Maka yang benar adalah D. Pada soal nomor 22 ini, pertanyaannya seperti ini. Besar penyiku sudut BAC. Jadi ini sudut BAC, penyikunya itu ini ya. Jadi sudut CAD atau DAC. Ini adalah penyiku dari sudut BAC. Jadi sudut yang menyebabkan dia menjadi sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sudut DAB ini besarnya 90 derajat. Itu adalah 3x dan 2x. Maka kita bisa ketahui bahwa 3x ditambah 2x itu adalah sebesar 90 derajat. Dia siku-siku. 3x tambah 2x itu adalah 5x sama dengan 90 derajat, maka x-nya adalah 18 derajat. Jadinya besar sudut BAC itu adalah 2 kali 18, yaitu 36 derajat. Sementara besar penyikunya atau besar sudut CAD itu adalah 3x atau 3 kali 18 derajat. Itu sama dengan 54 derajat. Maka yang benar untuk jawaban soal nomor 22 ini adalah C. Soal nomor 23 ini pertanyaannya adalah besar sudut QTS. QTS. Jadi yang ini ya, kalian tahu pasti ini adalah sudut tumpul karena dia lebih dari 90 derajat. Tapi berapa pastinya itu sebenarnya kita bisa menghitung ini dengan cepat ya. Jadi kalau kalian lihat sudut QTS itu besarnya 46 derajat, sudut QTS ini adalah pelurusnya, maka besar sudut QTS itu adalah 180 derajat dikurangi 46 derajat, yaitu adalah 134 derajat. Derajat. Oke. Maka yang benar adalah A. Wah, cepat sekali untuk nomor 23. Untuk soal nomor 24 ini, kalian diminta untuk menentukan berapa nilai X, Y, dan Z-nya berturut-turut. Pertama-tama yang bisa kita hitung ini adalah berapa besar X ini. Ya, kita ketahui bahwa X dan 83 derajat ini merupakan sudut-sudut yang saling berpelurus. Oleh karena itu, X-nya itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 83 derajat. Maka kita mendapatkan X itu adalah sebesar 97
derajat. Selanjutnya, kita akan menghitung Y. Perhatikan bahwa Y dan 115 derajat ini adalah sudut yang saling bertolak belakang namanya. Maka besarnya akan sama, sehingga besar sudut Y itu adalah 115 derajat. Ini saya kasih jangan bertolak belakang. Besar sudut yang bertolak belakang itu sama ya. Kemudian Z-nya dan 75 derajat ini sama, juga dia sudut yang saling bertolak belakang, sehingga Z itu adalah 75 derajat. Maka yang benar adalah yang mengandung X 97 derajat, 115 derajat, dan 75 derajat. Berarti jawaban yang benar adalah B. Akhirnya kita telah sampai sekarang ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 25. Semoga kalian masih tetap bersemangat. Pada soal terakhir ini, di nomor 25, kalian diminta untuk menentukan berapa besar X pada gambar di bawah. Ini harusnya ya, bukan di atas. Jadinya kalau kalian lihat di sini bahwa besar sudut yang ini itu sama dengan ini karena dia sehadap. Jadi saya dapat menuliskan di sini dia besar sudutnya adalah X tambah 20 derajat. Ini ada derajat harusnya semua ya. Nah sekarang kalian bisa lihat ini garis ini itu adalah garis lurus dengan jumlah sudutnya atau besar sudutnya semuanya adalah 180 derajat, sehingga saya bisa menuliskan bahwa X tambah 20 derajat ditambah sebelahnya yaitu 3X kurang 40 derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah sekarang X ditambah 3X ini adalah 4X, kemudian 20 dikurangi 40 itu adalah negatif 20. Nah sekarang jadinya 4X itu adalah 180 derajat ditambah 20 derajat, atau 4X sama dengan 200 derajat. Maka X itu adalah 200 derajat dibagi 4, yaitu 200 bagi 4 50 derajat. Maka yang benar adalah D. Baiklah, demikian pembahasan soal-soal pada penilaian tengah semester atau PTS kita di semester genap ini. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri dan tetap semangat belajar ya.